Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diah Mukminatul Hashimi selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah serta teman-temanku yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan di masa pandemi ini. Tak lupa salawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun topik yang akan kita diskusikan kali ini yakni tentang as-suluh, benda titipan, dan kafalah. Saya, Maulana Hakim, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yaitu Alda Siska Dewi, yang kedua Farhan Atola, serta Yulia Andriani. Rangkaian acara yang akan kita lakukan pada diskusi ini adalah 1. Pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya, yakni penyajian materi. Saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Alda Siska Dewi. Kepada Alda Siska Dewi saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pertama yaitu tentang as-sulhu. Secara etimologis, as-sulhu berartikan memutuskan pertengkaran atau perkelahian. Secara istilah, as-sulhu adalah akad yang bertujuan untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan. Materi selanjutnya yaitu pengertian as-sulhu menurut para tokoh. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, as-sulhu adalah akad yang berhasil memutuskannya. Menurut Idris Ahmad, as-sulhu adalah semacam akad yang dengan akad itu habislah atau terputuslah perselisihan yang sedang terjadi. Menurut Syed Sabi, as-sulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan dan perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Menurut Imam Taqi al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini, as-sulhu adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar atau berselisih. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum as-sulhu. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 128 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh fa in tuhsinu wattattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, perdamaian itu lebih baik daripada perselisihan. Yang kedua, terdapat dalam hadis yang artinya mendamaikan dua muslim yang berselisih itu hukumnya boleh, kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam yang mengadakan perdamaian itu bergantung pada syarat-syarat mereka yang telah mereka sepakati, selain syarat yang menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmizi. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat as-sulhu. Yang pertama rukun as-sulhu, yaitu ada 1 musholih, yaitu dua belah pihak yang melakukan akad as-sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Yang kedua yaitu musholih anhu, yaitu masalah atau persoalan yang diperselisihkan. Yang keempat yaitu musholih alaih, yaitu
suatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Yang keempat yaitu sigat, yaitu ijab kabul yang masing-masing dilakukan oleh kedua belah pihak yang berdamai. Sedangkan syarat as-sulhu yaitu pertama syarat yang berhubungan dengan musholih, yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Yang tidak sah itu seperti anak kecil dan orang gila. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan musholih bih, yaitu berbentuk harta yang dapat dinilai, diserahkan, dan berguna. Yang kedua, diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan. Yang syarat selanjutnya yaitu syarat yang berhubungan dengan musholih anhu, yaitu sesuatu yang dipikirkan termasuk hak manusia yang boleh diiwatkan atau diganti meskipun tidak berupa harta. Yang terakhir yaitu ijab kabul dapat dilakukan dengan lafaz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab kabul yang menimbulkan perdamaian. Selanjutnya macam-macam as-sulhu. Dalam fikih Safiyah bahwa as-sulhu atau perdamaian terbagi menjadi 4, yaitu perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara kepala negara dengan pemberontak, perdamaian suami istri, dan perdamaian dalam muamalah. Sedangkan dilihat dari cara melakukannya, sulhu dibagi menjadi 3, yaitu as-sulhu dengan ikrar atau sulhu yang dicapai dengan ikrar atau melalui ikrar. Yang kedua yaitu as-sulhu dengan ingkar, yaitu perdamaian yang dicapai melalui cara menolak. Sedangkan yang ketiga yaitu as-sulhu dengan sukut atau diam, yaitu perdamaian yang dicapai dengan cara diam. Adapun dilihat dari keabsahannya dapat dibagi menjadi 2, yaitu sulhu ibra dan sulhu muawadah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alda Siska Dewi yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan Atollah. Kepada Farhan Atollah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Atollah, NPM 185103031. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah as-sulhu. Wahbah Zuhali mengatakan, dengan sulhu akan terjaga kasih sayang, menjauhkan perpecahan, dan menyambung sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan. Barang titipan menurut bahasa Al-Wadiyah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya. Maud dia inda ghair maliki layah wazahu. Berarti bahwa al-wadiyah ialah memberikan. Makna yang kedua, al-wadiyah dari segi bahasa ialah menerima. Seperti seseorang berkata, audatuhu, artinya aku menerima harta tersebut darinya. Dan yang kedua, menurut istilah ialah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak, sebagaimana halnya kebiasaan. Pengertian barang titipan menurut para tokoh ialah syafiyah, yang dimaksud dengan al-wadiyah ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Menurut Syekh Syihab al-Din al-Qalyubi wa Syekh Umairah, al-wadiyah ialah benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipeliharanya. Dan menurut Idris Ahmad, bahwa titipan artinya barang yang diserahkan atau diamanahkan kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik. Dasar hukum al-wadiyah dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunjukkan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Dan yang kedua, menurut hadis Rasulullah SAW, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjaminnya. Dan yang ketiga adalah rukun dan syarat al-wadiyah. Rukun al-wadiyah menurut Hanafiyah, rukun al-wadiyah ada satu, yakni ijab dan kabul. Menurut Syafiyah, al-wadiyah memiliki 3 rukun, yaitu yang pertama, barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara. Yang kedua, orang yang menitipkan dan yang menerima titipan diisyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balik, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. Yang ketiga, sigat ijab dan kabul al-wadiyah diisyaratkan. Pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar. Sekian presentasi dari saya akan lempar kepada moderator. Terima kasih kepada Farhan Atollah yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni hukum menerima benda titipan. Dijelaskan oleh Sulaiman Rosyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada 4, yaitu pertama, sunnah. Disunahkan menerima benda titipan bagi orang yang percaya dirinya bahwa dirinya sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Yang kedua, wajib. Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut. Sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut. Yang ketiga, haram. Haram apabila seseorang tidak berkuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Yang keempat, makruh. Makruh bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda titipan, tetapi ia kurang yakin, ragu pada kemampuannya. Maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan. Selanjutnya, kafalah. Pengertian kafalah. Al-kafalah menurut bahasa artinya al-daman, jaminan, hamalah, beban, dan ja'aman, sebagai tanggungan. Sedangkan menurut istilah, al-kafalah atau al-daman adalah transaksi yang menggabungkan 2 tanggungan untuk memenuhi kewajiban berupa utang, uang, barang, pekerjaan maupun badan. Dasar hukum kafalah. Yang pertama, Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'atuni mu'sikom minallahi la ta'atunnani. Yang artinya, dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kau pasti akan membawanya kepadaku kembali. Quran Surat Yusuf ayat 66. Yang kedua, hadis. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Al-ariyatu mu'addatu wazaimu gorim. Yang artinya, pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang menjamin wajib untuk membayar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Selanjutnya, rukun dan syarat kafalah. Yang pertama, yakni damin, kafil atau jaim. Yang kedua, madmunlah. Yang ketiga, madmun anhu atau ma'ful anhu. Yang keempat, madmun bih atau ma'ful bih. Yang kelima, lafaz. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yulia Andriani. Kepada Yulia Andriani saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam kafalah.
Secara umum, kafalah itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kafalah dengan jiwa. Kafalah dengan jiwa atau dikenal juga dengan kafalah bi al-waji, yaitu adanya kemestian atau keharusan pada pihak penjamin atau al-kafil, al-domin, atau al-zaim untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungannya atau makfulah. Yang kedua yaitu kafalah dengan harta. Kewajiban yang mesti ditunaikan oleh domin atau kafil dengan pembayaran atau pemenuhan berupa harta. Kafalah harta itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, kafalah bi al-dain, yang kedua, kafalah dengan penyerahan benda, yang ketiga, kafalah dengan aib. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan kafalah. Al-kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu yang pertama, munaj atau tanjij. Ialah tanggungan yang ditunaikan seketika. Yang kedua yaitu mu'alak atau taklik. Adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu. Yang ketiga yaitu mu'akad atau tu'akid. Adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu. Materi selanjutnya yaitu pembayaran domin. Menurut Syafi'i dan Ibu Hanifah bahwa pembayaran utang orang yang dijamin tanpa izin dirinya adalah sunnah. Domin tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang ia jamin atau mutmun anhu. Menurut mazhab Maliki, berhak menagih kepada matmun anhu. Ibnu Hazm berpendapat bahwa domin tidak berhak menagih kembali kepada matmun anhu atas apa yang telah ia bayarkan, baik dengan izin matmun anhu maupun tidak. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yulia Andriani yang telah menyampaikan materinya. Demikianlah diskusi yang telah kami lakukan. Saya sebagai moderator yang mewakili rekan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian diskusi, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Marilah kita tutup diskusi kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.